cerah pada musim hujan ini. Ya senang ya guys, setelah 2 hari kemarin cuaca hujan mendung, hari ini cuaca relatif cerah meskipun ada sedikit mendung juga dan hujan. Ya sahabat, saya ingin memberikan kesaksian ya bahwasanya Allah kita sungguhlah baik. God is good all the time. Saya coba memanfaatkan waktu sambil menyetir. Sekarang on the way di Tol Jagorawi dari rumah makan Juantri, BPK Juantri khas Medan di Bogor, yang sebelumnya bernama Suku Surung. Kami baru selesai memberikan pelayanan musik Bona tahun per tahun Koras Karadenan. Ya guys, saya ingin bersaksi bahwasanya Tuhan itu sungguhlah baik. Tuhan telah menolongku dalam menyelesaikan beberapa pelayanan musik ya dalam 2 hari ini sejak Jumat kemarin. Saya sebetulnya ingin bersaksi juga untuk penyertaan Tuhan pada minggu yang lalu, bukan yang lalu ya, weekend yang lalu, tapi belum sempat, dan saya khawatir saya nggak sempat juga nanti menuliskan kesaksian ini, sehingga dalam perjalanan pulang ini saya manfaatkan banget. Kemarin hari Jumat sebetulnya saya hanya ada pelayanan musik di Wisma Abdi Bogor, Cisarua Bogor, yaitu Bona tahun alumni NHKBP Padang Bulan. Memang direncanakan hanya 1 hari ya, dari sore sekira pukul 16 sampai ya selesainya, dan tentu saja saya berusaha memenuhinya karena saya memang bagian atau anggota dari alumni NHKBP Padang Bulan. Karena acara tersebut dimulai dari sore sekitar jam 16 lah ya, dan karena registrasi ternyata sudah dimulai pukul 14, saya bilang saja oke, kami akan mempercepat datang. Nanti kalau mudah-mudahan jam 15 musiknya sudah standby, sambil registrasi, sambil nyanyi-nyanyi. Karena saya pikir juga ke puncak relatif lebih lancar ya pada siang hari. Jadi saya juga berencana sebetulnya ya jam 11-an atau jam 12 lah paling lama beranjak muncul ke puncak, ke Wisma Abdi. Namun pada pagi hari sahabatku Edip Sitohang minta support pelayanan musik bukan cita di rumah sakit Santo Elisabeth Bekasi, dan sebagaimana yang selalu beritahukan, sedapat-dapatnya atau ya kalau waktunya masih memungkinkan, saya pasti support pelayanan musik bukan cita. Jadi situasi berubah, maka action berubah juga. Saya pikir udah saya masukin 1 set alat ke mobil, tapi memang saya sudah berencana membawa 2 set organ tunggal ya, 2 set organ
tunggal karena rencana semula pada hari Sabtu ini saya ada 2 pelayanan musik di Lapo Rumah Makan Juantri di Bogor dan syukuran ulang tahun tulang Dumuli Siahan di Pondok Kelapa. Jadi saya memang rencananya menyiapkan 2 set organ tunggal, tapi karena ada dadakan request atau permohonan support dari sahabat para dokumentasi Lahidin Sitohang, maka serta-merta saya memasukkan 1 set organ tunggal lagi ke mobil. Tentu saja saya mempercepat berangkat ya, karena harus ke rumah duka Santo Elizabeth. Jadi ada sesuatu yang agak aneh juga ini guys. Jadi saya masih sempat nanya kawan-kawan alumni NAKYP Padang Bulan, acara kita ini nuansanya apa gitu. Karena saya nggak update info di WA grup kami, nggak selalu update apakah sudah dibicarakan dress code-nya nuansa gitu ya guys. Malah saya mengusulkan putih aja yang gampang, mungkin semua kita udah punya kemeja putih, anggota saya pikir. Dan segera di reply, iya memang benar pakai nuansa putih. Terus saya siapkanlah kemeja kan guys, kemeja saya. Cuma saya gantung dulu gitu, karena saya mempersiapkan pakaian ganti lah ya di yang akan saya bawa juga, karena rencana kan menginap di Cisarua di Wisma Atlet tersebut. Nah inilah keterbatasan kita manusia ini. Jadi udah saya gantung lah guys kemeja putih saya ini, lupa saya masukin ke mobil guys. Yang lain pakaian yang udah di tas malah udah masuk semua ke mobil gitu. Terus saya pikir, aduh, salah jalan ini guys. Saya ada feeling gitu, apa ya yang tinggal gitu. Saya pikir, oh mungkin dorongan tinggal, karena kan kalau di puncak ini posisi mobil parkir ke tempat acara bisa nggak dekat, bisa agak jauh. Jadi saya pikir bawa dorongan aja supaya nggak capek gitu. Aduh, dorongannya tinggal ini. Tapi sebetulnya sih saya pikir ya udah kalau nggak pakai dorongan juga nggak apa-apa. Tapi feeling saya apa gitu yang tinggal. Barulah saya kepikir, aduh kemeja putih tinggal. Ya karena udah di jalan ya apa boleh buat. Tapi saya masih punya waktu yang longgar sebetulnya ya, karena saya 9:30 udah jalan dari rumah. Ya bersegeralah ke rumah duka Elizabeth, pasang organ tunggal, gercep lah ya, subset. Dan mau tidak mau setelah selesai saya kembali ke rumah ngambil kemeja putih tersebut. Tapi ya saya pikir untunglah kemeja putih itu ketinggalan, karena saya pikir ya udah sekalian aja lah bawa dorongan gitu. Siapa tahu nanti agak jauh menggeser mengangkut peralatan dari mobil ke tempat acara. Jadi pulang ngambil kemeja sekalian bawa dorongan, dan untunglah saya bawa dorongan, karena ternyata memang ya lumayan lah, ada 50 meter ya dari parkiran ke tempat kami, villa yang kami pakai. Dan syukur juga bisa saya bilang Wisma Atlet tersebut ramah terhadap mungkin catering. Biasanya catering mereka yang menyediakannya, penyedia apalah musik ya, karena mereka khusus membuat jalur troli
dari tempat parkiran ke villa tersebut ada jalur trolinya, jadi saya bawa dorongan relatif lebih ringan. Kalau misalnya saya bawa troli kayu mungkin bisa sekali dorong, tapi karena saya bawa dorongan besi, singkat cerita lah ya guys, jadi tertinggalnya kemeja putih saya itu membuat saya, walaupun waktunya nambah beberapa menit ya, karena dari Bekasi tadinya kan mau langsung ke Puncak, harus ke rumah dulu, tapi saya pikir sekalian lah saya bawa, sekali lagi saya ulangi, sekalian saya bawa dorongan, dan itu sangat menolong saya. Jadi sunset lagi setelah di Wisma di Cisarua, dan memang kita plus minus lah ya, jam saya agak telat karena agak macet, tapi posisi jam 15.30 sudah standby, kita udah bisa nyanyi-nyanyi bersama sahabat sepelayanan dulu di NKBP Padang. Kita sunset nyanyi-nyanyi, makan, ada ibadahnya juga. Ya jam 11 lebih lah selesai kita, jam 11 lebih. Terus saya pikir memang saya rencana menginap di sana, tapi pagi-pagi sudah harus bergerak. Nah, saya pikir udah langsung diberesin aja alatnya ke mobil. Kalau kali ini saya minta bantuan petugas Wisma Abdi tersebut supaya lebih cepat, lebih ringan. Terus istirahat, ya namanya bersama kawan-kawan, meskipun kebanyakan alumni NKBP Padang Bulan tempat beracara kemarin, kami kebanyakan udah jauh, abang kakak senior saya nggak ketemu gitu, beda generasi lah ya waktu di NKBP Padang Bulan. Tapi kayak kita walaupun lintas generasi dan terpaut sangat jauh, nggak sempat saling mengenal, pastilah kerap kita bertukar info, ngobrol ngalur ngidul setelah main musik, dan baru tidur jam 2.15 guys. Begitulah kalau udah ke Puncak ketemu kawan-kawan, kesempatan untuk berbagi cerita lah ya. Nah pagi-pagi saya memang nggak mandi lah ya guys, karena dingin gitu guys. Karena kan malam udah mandi, terus sore udah mandi. Saya memang sudah pamit setelah sarapan pagi jam 7, saya langsung ke permisi duluan ya, karena ada pelayanan musik di Bogor. Saya khawatir nanti kan Bogor ini jalur buka tutup gitu ya guys, biasanya takutnya nanti kalau pagi-pagi kan jalur turunnya ditutup, saya jadi repot. Yang penting saya jam 7.15 lah ya, 7.20 sudah beranjak dari Wisma Abdi, dan saya ukur waktu. Saya sebetulnya rencananya mau masang alat di rumah makan Juantri, rumah makan BBK Juantri Bogor tersebut, terus langsung ke Pondok Kelapa untuk memasang satu set organ tunggal lain, acara syukuran tulang muli siahaan. Dan memang persis waktunya lah ya, saya kan udah biasa guys satset. Dan puji Tuhan lagi cuaca cerah, meskipun dia ada hujan tadi waktu pas pasang alat di Pondok Kelapa, tapi alat-alat sudah kita turunkan, dan saya minta pemain keyboard datang lebih cepat untuk membantu saya, karena kru pas kebetulan adikku juga nggak bisa, jadi pemain keyboardnya si Chris Silawangi saya minta datang cepat untuk bantu masalah alat. Jadi ya persislah kita jam 11:30 sudah selesai juga pemasangan alat di Pondok Kelapa, dan kami masih sempat nyanyi tadi lagu Sampai Masa Tuamu dan lagu El Sadai. Terus karena adikku
tidak bisa support. Tadinya sih saya berencana setelah dari Pondok Kelapa itu langsung ke Bogor untuk mendampingi tim Tulang Jalan Sinsian pelayanan musik Bona tahun pada tahun Horas Karadenan. Tapi karena adikku nggak bisa siang, agak sorean, jadi saya pikir ya udahlah, saya dari Pondok Kelapa ke rumah duka Elizabeth saja untuk menemani pemain keyboard di sana, sambil karena saya pikir saya kan dari Pondok Kelapa sudah jam 12 lebih ya, setengah 1 tahun 2015, dan persis sekitar jam 1 saya tiba di rumah duka Elizabeth. Masih sempat mengikuti acara sekitar 1 jam terakhir, makan siang di sana. Di situ kan masih bisa sempat makan siang dan langsung gercep beres-beres. Terus saya karena adik juga agak sorean bisa, saya pikir udah dia mendampingi pemain keyboard dan membereskan alat di Pondok Kelapa. Terus dari Elizabeth saya langsung meluncur ke Bogor. Yang di Pondok Kelapa, puji Tuhan juga pelayanan musik kami berjalan dengan baik. Alat-alat dibereskan oleh adikku yang jemput turun tangan lah si mami. Gitu, pakai mobil Xpander. Dan di Bogor, walaupun sedikit macet lah ya jalanan, saya sudah sampai di sana jam 16 dan masih sempat mengikuti acara di sana. Sebetulnya tadi 4:30 udah selesai ya, 4:30-an udah selesai, artinya udah lagu Otano Batak gitu sebagai closing song. Cuma biasa kalau di Bogor itu kan banyak yang koji kata orang Batak, doyan gitu, doyan nyanyi. Jadi panitianya atau siapapun yang mungkin masih pingin nyanyi, nggak ada sesuatu yang akan mereka kerjakan, kita masih nyengyong nyengyong. Tadinya saya berpikir kalau langsung gulung jam 4:30 itu, saya udah berkomunikasi dengan panitia Bona tahun PSBI Bogor. Sore itu juga memasang alat untuk acara Bona tahun besok. Ya tapi karena mereka kasihkan nyanyi ya, memuaskan hasrat bernyanyinya sampai menjelang maghrib ya. Ya udah kita happy aja. Namanya juga kan Bona tahun sekali setahun. Ya hanya 10-an orang terakhir panitia lah gitu nyanyi. Dan karena sudah menjelang maghrib selesai dan udah disiapkan juga makan malam, jadi kita makan malam dulu. Dan saya pikir udah nggak memungkinkan lagi lah waktunya untuk masang alat ya. Saya pun minta izin membatalkan pemasangan alat untuk Bona tahun PSBI Simbolon Bogor ya. Jadi besok pagi aja. Jadi ya udah saya langsung luncur pulang ini dalam perjalanan. Kalau saya bilang ya warawiri tadi dari Wisma Abdi terus ke rumah makan Juantri Bogor, terus ke Pondok Kelapa, terus ke rumah duka Elizabeth, terus ke balik ke rumah makan Juantri Bogor. Itu bisa dibilang pas gitu waktunya guys. Jadi nggak telat. Terus saya masih bisa ngikutin acara walaupun pada bagian-bagian akhir. Jadi saya bersyukur sekali. Itu karena ya pertolongan Tuhan ya guys ya. Jalanan juga relatif lancar. Saya nggak terlalu capek lah ya terbawa walaupun orang ini. Jadi tentu saja di perjalanan sih saya aduh Tuhan tolonglah ini, aku agak warang diri. Jalanan dilancarkan, alat-alat semuanya oke, nggak ada. Kadang-kadang kan guys kita karena buru-buru kurang inilah kurang ini. Dan memang kayak tadi juga
tatakan Steinbook itu tinggal ternyata. Dan saya waktu pas masang alat di Bogor tadi pagi kan akan langsung bersiap untuk memasang alat di Pondok Kelapa, karena tulang dumoli Siahaan itu minta tolong dibawa 2 Steinbook untuk Paragenda dan Parjamita. Jadi saya cek, waduh, kok ketinggalan ini tatakan Steinbook untuk dipakai di Pondok Kelapa. Langsunglah saya telepon si Mami supaya ngantar ke UKI tatakan Steinbooknya. Ya biasalah si Mami guys, ada ngomel, aduh ada aja yang ketinggalan. Jadi kalau udah telepon pasti ada instruksi nih. Iya bener, ketinggalan ini tatakan Steinbook. Nanti daun telinganya juga bisa ketinggalan, katanya si Mami ada ngomel. Tapi persis lah waktunya, saya pun mengatur. Saya sih nggak mengatur kecepatan ya. Saya dari Bogor pagi ya berusaha secepat mungkin. Cuma ya tetaplah mengikuti situasi jalan raya di jalan tol ini, dan memang lancar ya. Malah saya meminta si Mami dan Bang Matthew lebih cepat bergerak dari rumah, karena mereka saya minta juga untuk beli baterai mic wireless untuk cadangan. Jangan sampai saya nunggu di UKI, karena di UKI kan guys nggak bisa parkir, nggak bisa stop, bisa kena tilang nanti. Jadi persis juga bersama waktunya saya sampai di UKI, di halte UKI itu Bang Matthew sama Maminya sudah sampai 1 menitan gitu. Exactly lah, exactly pas. Jadi nggak menunggu mengalir gitu guys. Itulah kira-kira perjalanan saya, dan sekarang ini pun saya lihat jalanan lancar. Sekarang udah di kilometer 9. Senang rasanya hari ini ya, 2 hari ini walaupun rada warawiri, situasi berubah, action berubah, tapi semua itu karena pertolongan Tuhan. Jadi ya saya lah ya, saya kalau udah membayangkan aktivitas saya kan udah mikir dari sini ke sini, ke sana, dari sana ke sana, dari sana, aduh waktunya ini cukup nggak ya? Apalagi kayak tadi ada yang ketinggalan gitu kan. Tapi ya syukurlah semua masih berjalan mengalir, puji Tuhan. Jadi dalam situasi weekend itu ya kita harus berdoa ya, walaupun kan berdoa nggak harus formal. Aduh Tuhan tolong dong. Karena kan kalau kita ketinggalan kayak kemarin, baju ketinggalan, ternyata itu menolong saya pulang kembali ke rumah. Lebih baik bawa dorongan, jadi itu sangat membantu saya meringankan pekerjaan di Wisma Abdi. Terus pokoknya kalau ada sesuatu yang alpa gitu, kita harus tenang gitu, ada ya ngatasinya. Kita ngukur waktu lagi masih aman, ya tenang aja gitu, jangan panikan, jangan kadang-kadang kita kan mengeluh, aduh gimana sih diriku ini gitu ya. Tapi kalau udah terjadi ketinggalan tatakan Steinbook itu, ya udah kita atur aja gimana, langsung berkomunikasi, ketemu dan semuanya lancar. Jadi dan perjalanan Tuhan tolong dong, jadi lancarkan jalan gitu. Terus kadang-kadang kita kan mau ngejar gitu, tapi jangan nanti memburu, rada memaksa ngejar agak serabutan gitu, nanti kecelakaan pula kan gitu. Jadi buru-buru, tapi kita maunya tenang gitu. Tenang, walaupun rada kayak di tol, kalau ngejar waktu kayak tadi kan dari Bogor ke Pondok Kelapa, ya memang rada agak-agak memaksa, tapi kita harus cukup tenang dan nggak boleh terlalu memaksa ya. Jadi
kita harus tetap memohon pada Tuhan supaya diberi hikmat dan apa kalau saya bilang gercep ya gercep, buru-buru ya memang harus buru-buru, satset ya memang harus satset, tapi tetap ya diberikan hikmat sama Tuhan ya, terutama perlindungan dalam perjalanan supaya selamat, terhindar dari mara bahaya, apalagi kecelakaan, atau mungkin ada hambatan kecelakaan di jalan yang menghambat kita. Itu kan semuanya ya kita mohon lah supaya dilancarkan. Oke guys, demikian saja ya. Kebetulan saya mempaskan apa ini namanya kesaksian lah, walaupun dia nggak miracle banget ya kan sebetulnya seperti yang pernah saya bilang juga, keajaiban Tuhan atau kasih Tuhan atau pertolongan Tuhan ya keajaiban ya, miracle itu nggak harus yang wah, nggak harus yang luar biasa, nggak harus yang menggugah gitu, yang biasa-biasa seperti perjalanan saya 2 hari ini. Saya aminin itu sebagai miracle, sebagai pertolongan Tuhan. Oke guys, semangat selalu, semangat. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye, happy weekend ya, sehat semuanya, amin.